Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya, salam sejahtera. Semoga kalian di rumah sehat semuanya. Patut kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan hari ini kita bisa saling berdiskusi ya, menginformasikan yaitu kegiatan yang namanya MPLS, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah. Dengan ucapan syukur alhamdulillah, kita ucapkan selamat kepada kalian semua sudah diterima di SMP Negeri 5 Sidoarjo. Tentunya kalian sangat bersemangat, tetapi semoga kalian juga tidak terpengaruh walaupun pada awal tahun pelajaran baru Bapak Ibu guru kalian yang ada di SMP Negeri 5 Sidoarjo ini belum bisa bertatap muka, artinya pembelajaran secara tatap muka belum bisa diadakan. Untuk itu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini pun dilakukan secara daring. Tidak salah kalian sudah memilih SMP Negeri 5 Sidoarjo sebagai sekolah yang kalian impi-impikan. Karena SMP Negeri 5 Sidoarjo letaknya satu, yaitu di Jalan Untung Suropati nomor 24 Sidoarjo. Dan SMP Negeri 5 Sidoarjo prestasinya sudah secara di kabupaten, provinsi dan secara nasional sudah sangat diperhitungkan. Untuk itu kalian harus bersyukur dan berterima kasih pada Bapak Ibu guru kalian waktu di SD atau MI, karena kalian sudah dibimbing sehingga cita-cita kalian bisa tercapai ya gitu. Sebagai gambaran sebelum masuk pada materi wawasan Wiyata Mandala, kalian juga perlu tahu visi SMP Negeri 5 Sidoarjo, yaitu akhlak mulia ya, kemudian kreatif, mandiri, tanggung jawab, dan peduli lingkungan. Itu visi yang ada di SMP Negeri 5 Sidoarjo ya. Jadi tetap semangat ya kalian, walaupun pada awal tahun pelajaran baru kalian duduk di kelas 7 SMP Negeri 5 Sidoarjo masih kegiatannya secara daring. Untuk itu ikuti dengan baik apa itu wawasan Wiyata Mandala. Semoga kalian bertambah ilmunya, niatkan belajar sehingga nanti kalian akan lebih maju dan lebih sukses. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Pak ya, Mario ini yang akan membawakan materi wawasan Wiyata Mandala supaya hikmat, bermanfaat ilmunya. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Apa itu wawasan Wiyata Mandala? Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan itu adalah bisa diartikan suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan, sedangkan mandala adalah tempat atau lingkungan. Kalau begitu, apa Wiyata Mandala? Adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat untuk menuntut ilmu pengetahuan. Jadi di dalam wawasan Wiyata Mandala ada unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang pertama,
sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang berikutnya, unsur berikutnya yaitu kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, adanya antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama yang erat untuk mengemban tugas, yaitu pendidikan putra putrinya yang disekolahkan di SMP Negeri 5 Sidoarjo. Istilahnya hubungan yang serasi antara orang tua, guru, dan siswa. Unsur yang lain, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Ini penting sekali, ya, sehingga sebagai kontrol ngerem untuk kegiatan anak-anak walaupun di luar sekolah, tapi mereka masih ada kewajiban, ya, yaitu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Tuh. Dan yang berikutnya, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Nah, apalagi 50% dari anak-anak yang sekolah di SMP Negeri 5 Sidoarjo itu adalah dari jalur zonasi, sehingga tempat tinggalnya adalah di sekitar sekolah yang ada. Sekolah dan fungsinya, ya. Sering anak-anak ditanya, untuk apa sekolah? Ya, gitu. Ternyata sekolah itu merupakan tempat penyelenggaraan PBM. Apa itu? Proses belajar mengajar. Jadi proses itu, ya. Jadi makanya diawasi terus perkembangan siswa itu, baik karakternya, ya, pengetahuannya, kedisiplinannya, ya. Dan disitulah menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai yang baik tentunya, karakter yang baik, jujur, ya, bertanggung jawab, ya, dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai keterampilan. Nah, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM atau proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan satu, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup. Nah, ini penting, kita harus pandangan hidup kita harus jelas, ya, gitu. Dan kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Jadi di sini ada diajarkan dalam kegiatan agama sesuai agama yang dianut oleh masing-masing siswa. Yang beragama Islam nanti diajarkan pelajaran agama Islam, ya. Agama Kristen demikian, agama Hindu demikian. Ada Bapak Ibu pengajarnya tersendiri dan kemampuan berkarya. Untuk itu kalian harus berlomba-lomba. Setelah diterima di SMP 5 harus menunjukkan karya yang terbaiknya, ya. Jadi semua harus bisa berkarya. Fungsi sekolah adalah tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib tentang kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan, dan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Artinya itu menyesuaikan kebutuhan yang selalu diupdate dan disesuaikan kondisi perkembangan umur anak-anak, ya. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar atau dikatakan situ learning society, ya. Pertama tentunya ada guru. Jadi walaupun
tidak bertatap muka secara langsung, tapi di sini peran guru ada dan siswa. Jadi sekolah itu harus syaratnya harus ada guru, ada siswa, dan ada PBM, ya, proses belajar mengajar yang tertib, yang diatur menurut jadwal dan dilaksanakan tiap hari terjadwal, ya, gitu. Berikutnya, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Jadi bohong kalau anak-anak ingin sukses, ingin berhasil di kelak di kemudian hari, tapi tidak mau belajar dan tidak mau bekerja keras. Untuk itu silakan, ya, bercita-cita, tapi disertai dengan usaha, yaitu secara sadar dan mau belajar dan bekerja keras. Dan terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Nah, seutuhnya itu maksudnya adalah tidak secara fisik saja berada di Indonesia, tapi secara mental harus sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, prinsip sekolah. Sekolah itu adalah sebagai lembaga yang memberikan bekal hidup untuk kita. Berikutnya, sekolah sebagai institusi atau lembaga tempat peserta didik untuk belajar di bawah bimbingan pendidik, yaitu bapak dan ibu guru. Mulai kalian dari TK, dari SD. Nah, sekarang kalian sudah berada di SMP, sekolah menengah pertama. Nanti bapak ibu gurunya itu sesuai dengan mata pelajarannya, sehingga jumlah bapak ibu gurunya lebih banyak, ya. Kalau di SD mungkin ada istilah guru kelas, mengajar di kelas itu. Kemudian juga mata pelajaran yang diajarkan juga banyak. Tapi di SMP, insya Allah itu mata pelajaran satu guru. Dan berikutnya, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholdernya. Artinya adil itu mendapat pelayanan yang sama. Kalau siswa terlambat misalnya, maka semua akan ditegur seandainya masuk, ya. Tidak peduli, mungkin salah satunya ada anak putranya guru, semua dilakukan peneguran, ya, himbauan. Bahkan kalau memang dirasa perlu, yaitu tindakan untuk mengundang orang tua untuk diajak berdiskusi, ya, gitu. Itu pentingnya. Berikutnya, sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Mungkin anak-anak sudah punya bakat saat di SD, bisa dikembangkan, diteruskan saat di SMP. Mungkin ada yang bakat sebagai hafiz, ya, penghafal Quran misalnya, sudah dikembangkan lagi di sekolah, ya, gitu. Mungkin ada kegiatan lomba di tingkat kabupaten atau provinsi, silakan diikuti, ya. Dan itu bisa diikuti oleh anak-anak. Yang bakat main musik silakan dikembangkan, demikian seterusnya. Bidang tari, ya, bidang vokal, ya, bidang olahraga, misalnya sepak bola, ya, bulu tangkis dan seterusnya. Itu tempat pengembangan bakat dan minat siswa. Nah, sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Artinya, anak-anak itu tidak melulu pelajaran sekolah yang dikembangkan, bisa di luar intelijensi. Berikutnya, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan
emosional dan sosial, serta kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan lain-lain. Jadi kalau di dalam kelompok silakan dikembangkan ya, saling menghargai ya. Kalau temannya bicara didengarkan ya, gantian ya. Itu namanya melatih emosional. Sosial, kalau ada temannya yang pas kesusahan ya, maka empati harus digerakkan untuk ikut merasakan kesedihan dan mampu berkomunikasi baik lisan maupun secara tertulis. Dan yang lebih penting lagi di era milenium ini sekarang, tidak kalah pentingnya saling bekerja sama dengan kelompok yang lain. Jadi orang harus bisa bekerja sama dengan kelompoknya. Dan sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Jadi sikap watak ini katanya nggak bisa dirubah, bisa ya. Nah, sekolah inilah yang merubahnya nanti ya gitu. Jadi sedikit demi sedikit, tapi tidak langsung frontal, tapi pelan-pelan, tapi pasti. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Ya, kalau di SD biasanya mungkin diantar dan dijemput ya, suatu saat mungkin kalian sudah dilepas oleh orang tua, tapi kalian tentunya dilatih dulu. Tapi selama ini karena belum tatap muka, maka tidak ada siswa yang datang ke sekolah sendiri, kecuali selama PPDB didampingi oleh orang tua. Penggunaan sekolah sebagai lembaga pendidikan yang diperuntukkan tempat kegiatan belajar mengajar dan bukan atau tidak diperbolehkan dijadikan tempat, yaitu yang pertama ajang promosi produk atau dagangan yang tidak berhubungan dengan pendidikan, apalagi politik ya. Nah, yang kedua, sekolah merupakan lingkungan yang bebas rokok bagi semua pihak. Yang ketiga, sekolah itu tidak boleh digunakan untuk penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu, apalagi yang bertentangan dengan undang-undang. Dan dilarang sekolah itu sebagai tempat propaganda politik atau kampanye. Dan sekolah tidak diperbolehkan tempat syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan, sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif.
tata tertib dan tata krama SMP Negeri 5 Sidoarjo. Ketentuan penggunaan seragam sekolah SMP Negeri 5 Sidoarjo. Oke anak-anak, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.